Hai, selamat datang di channel Nonton Terus. Kali ini gue akan menceritakan alur film dari 13 Ghosts Bre. Film karya Steve Beck tahun 2001 ini merupakan remakean dari 13 Ghosts karya William Castle di tahun 1960. Nah, film ini menceritakan tentang 13 hantu yang terjebak di dalam sebuah rumah mesin. Dan rumah itu nantinya akan digunakan untuk membuka mata neraka. Penasaran? Tapi sebelum gue lanjutin ke alur ceritanya, mendingan lu subscribe dulu channel ini deh. Buruan, gue tungguin nih sambil sebat. Udah? Oke, kalau udah langsung aja gue akan mulai alur cerita dari film 13 Ghosts. Cerita ini dimulai ketika ada sekumpulan orang yang salah satunya bernama Cyrus, mempunyai rencana untuk menguasai dunia dengan cara memburu hantu-hantu terpilih. Sejauh ini dia sudah mengumpulkan 11 hantu yang dikurung di rumahnya. Dan malam ini, dia akan menangkap hantu ke-12 bernama Juggernaut yang bergentayangan di tempat pembuangan mobil gitu bre. Nah, untuk perburuan ini, Cyrus dibantu sama orang yang bernama Dennis. Dennis ini anak indigo bre, dan punya kemampuan yang gak biasa. Dia bisa melihat masa lalu dan masa depan hanya dengan menyentuhnya. Dan ketika Cyrus menyuruhnya untuk mencari lokasi Juggernaut, Dennis pun menyentuh tanah di tempat itu. Dan dia melihat tragedi masa lalu yang pernah terjadi. Dennis pun kaget karena hantu ini sewaktu hidupnya pernah membunuh 9 orang. Dan setelah menjadi hantu pun dia telah membunuh 40 orang. Nah, gak lama dari situ, sebuah kubus kaca mulai diturunkan. Dan itu bukan kubus biasa. Karena kubus itu mempunyai mantra-mantra yang bisa membuat para hantu ini ketika udah masuk, ya dia gak bisa keluar lagi. Oh ya, by the way di sini Dennis belum tahu tentang rencana Cyrus ya. Jadi dia pun mencoba memegang pundak Cyrus. Dan sekilas muncullah bayangan mesin yang sedang dibangun bre. Nah, selain Dennis, di sana juga ada Kalina dan Damon yang ikut dalam perburuan. Namun ketika tahu rencana jahat Cyrus, Kalina dan Damon langsung gak setuju. Dan terjadilah bacot-bacotan di antara mereka. Who are you to play God? Damon bilang rencana Cyrus itu gak akan berjalan lancar tanpa mantra yang tepat dan hantu ke-13. Nah, Dennis yang ada di situ marah ke Cyrus karena dia cuma dikontrak sampai menangkap 12 hantu aja bre. Dan menurutnya setelah Juggernaut ini ditangkap, tugasnya ya selesai. Tapi Cyrus nggak peduli, dia malah naik ke atas tumpukan mobil dan menyuruh kru untuk melepaskan umpannya. Dan truk yang menyemburkan darah pun datang untuk memanggil Juggernaut. Cyrus segera menggunakan kacamatanya yang dibuat khusus untuk dapat melihat hantu. Setelah itu atas perintah Cyrus, mereka langsung membuka kubus kacanya. Dan mantra yang direkam untuk memanggil Juggernaut pun dinyalakan. Gak lama kemudian Juggernaut ini muncul. Dan tanpa babi bu lagi langsung membunuh orang-orang yang ada di sana. Nah, Dennis yang juga menggunakan kacamata itu bisa melihat Juggernaut masuk ke dalam kubus kaca. Dan ingin menolong kru yang terjebak di dalamnya. Singkat cerita, setelah Juggernaut berhasil dikurung, Dennis pun langsung menghampiri Damon yang kenyataannya dia udah mati. Tapi ternyata bukan hanya Damon yang meninggoy bre. Cyrus pun juga ikut terbunuh pada malam itu. Kemudian, scene berganti ke sebuah keluarga yang baru berduka atas kematian Jen, ibu mereka yang meninggal akibat kebakaran. Dan keluarga yang ditinggalkan adalah Arthur. Dia adalah seorang ayah yang mempunyai anak perempuan bernama Katie dan adiknya bernama Bobby serta pengasuhnya bernama Maggie yang tinggal di sebuah apartemen kecil setelah rumah mereka mengalami kebakaran. Arthur yang hanya seorang pengajar saat itu berdebat dengan anak-anaknya tentang kondisi rumah mereka yang sempit. Dan pada saat yang sama ada orang datang membawa kabar baik. Seorang pengacara bernama Ben Moss mendatangi apartemen mereka dan memberitahu kalau Arthur ini mendapat warisan dari pamannya. Dan Arthur mengatakan bahwa dia gak begitu dekat dengan pamannya karena sewaktu kecil dia cuma beberapa kali melihat pamannya itu. Lalu Ben pun memutarkan video yang dibuat Cyrus 6 minggu lalu untuk Arthur. Dan di video itu Cyrus mengatakan kalau Arthur melihat video ini berarti dia udah meninggal. Dan Arthur berhak atas warisannya berupa rumah. Kemudian Ben pun memberikan kuncinya kepada Arthur. Dan pada saat itu juga mereka langsung tancap gas pergi ke rumah warisan Cyrus. Scene berganti ke tempat Kalina yang cuma sebentar ngeliatin Kalina ini sedang mempersiapkan barang-barangnya dan dimasukkan ke dalam tas. Jadi intinya sih Kalina lagi siap-siap pengen pergi ke rumah Cyrus juga bre. Oke lanjut. Pada malam harinya, keluarga Arthur sampai di rumah Cyrus. Setelah turun dari mobil, mereka melihat rumah yang dindingnya terbuat dari kaca semua, serta ada tulisan-tulisan Latin yang tertulis di setiap kacanya, bre. Mereka pun langsung menghampiri rumah itu, dan ada orang di sana yang ternyata itu adalah Dennis, yang saat itu sedang memakai seragam PLN. Dennis beralasan bahwa rumah itu menghabiskan banyak listrik di wilayah tersebut, dan dia perlu masuk ke dalam untuk mengeceknya.
Arthur pun mengizinkannya. Thank you. Lalu tanpa berlama-lama lagi Arthur langsung membuka pintunya. Ketika kunci dimasukkan, mesin-mesin di dalam ruangan itu langsung bekerja. Pintu pun terbuka secara otomatis dan mereka terlihat senang saat memasuki rumahnya. Singkat cerita, masuklah mereka ke ruangan tengah yang lantainya terdapat lingkaran yang berputar. Saat sedang berkumpul, Dennis menanyakan kepada Ben di mana letak ruang bawah tanahnya. Setelah dijawab, Dennis pun langsung pergi ke ruangan bawah itu. Lalu Ben mengajak Arthur untuk menandatangani beberapa dokumen, dan Arthur pun berpesan sama keluarganya untuk jangan pergi dari ruangan itu selama dia mengurus dokumen di ruangan lain. Tapi ya emang keluarganya aja sih yang ngeyel, udah dibilangin ya mereka tetap aja pergi dan akhirnya malah terpencar. Kemudian Dennis yang sudah sampai di ruangan bawah mendapat gangguan saat menelusuri koridor, bre. Dennis pun langsung memakai kacamatanya dan dia melihat beberapa hantu di bawah sana. Yang pertama dilihat adalah The Town Prince. Kemudian Dennis melihat lagi The Pilgrimess. Lalu di sana juga ada The Grey Child and the Dire Mother. Dennis pun ketakutan nih dan naik lagi ke atas menghampiri Arthur yang hampir saja menandatangani surat yang diberikan Ben. Di sini Dennis menjelaskan bahwa dia bukanlah petugas PLN, tapi dia adalah seorang agen pemburu hantu dan Cyrus pun punya banyak utang sama dia. Ben yang tahu masalah itu langsung mencoba menghasut Arthur karena tujuannya cuma satu, menggiring keluarga Arthur ke rumah Cyrus dan Ben akan mendapatkan bayaran. Gak lama kemudian Dennis kembali mendapatkan penglihatan supranaturalnya. Dan ketika Arthur ingin menolongnya, dia malah menyentuh Dennis. Dan Dennis pun jadi tahu tentang masa lalu Arthur bersama istrinya. Nah di sini nih, tanpa mereka sadari, Ben yang tadi ada di belakang ternyata sudah pergi ke ruang bawah, ke tempat mesin utama. Di sisi lain, Katie, Bobby, dan Maggie sudah berpencar. Katie masuk ke kamar yang berbeda dengan Bobby dan Maggie. Nah di kamar itu Maggie menemukan sebuah kacamata. Dan ketika Bobby menggunakannya, dia melihat tulisan-tulisan Latin di lantainya bercahaya, bre. Balik lagi ke Ben yang pergi ke ruang bawah dan menggunakan kacamata melewati ruangan-ruangan berisi hantu. Di sini dia melihat sosok hantu yang paling seksai, yaitu The Angry Princess. Dan dia pun sempat-sempatnya ngecek hantu itu, bre. Kemudian saat Ben sudah sampai di ruang mesin, dia mengambil koper berisi uang yang sudah disiapkan Cyrus sebelum meninggal. Nah, tanpa Ben sadar, ternyata di bawah koper itu adalah pedal mesin. Dan pada saat koper diangkat, pedalnya pun ikut terangkat, yang membuat mesin utama ini bergerak. Dan mesin itu juga yang membuat pintu-pintu ini bergeser secara otomatis. Arthur yang sudah mulai percaya dengan ucapan Dennis, segera ingin keluar dari rumah itu. Nah, masalahnya di sini jalan keluarnya udah ketutup. Lagian Katie, Bobby, sama Maggie juga udah gak tahu kemana. Dan Arthur harus mencarinya dulu sebelum pergi dari rumah itu. Kemudian, Ben yang sudah mendapatkan uang langsung pergi dari ruang mesin. Tapi dia ngerasa bingung karena dinding rumahnya bergerak-gerak. Dan ternyata lingkaran yang ada di ruang tengah itu adalah mesin yang bakalan ngebuka satu persatu pintu hantu-hantu ini, bre. Lalu pintu milik The Angry Princess pun terbuka. Ben yang berada di koridor ini pun ya mau gak mau harus bertemu dengan hantu seksai ini, bre. Dia pun terkejut dan mundur secara perlahan-lahan. Tapi dia gak sadar kalau di belakangnya itu ada pintu kaca yang menutup. Jadi ya dia pun mati dengan tubuh terbelah dua, bre. Setelah itu The Angry Princess pun pergi menghampiri kamar mandi, yang dimana di situ ada Katie. Tapi si Katie ini nggak bisa ngeliat karena dia nggak pakai kacamatanya. Lalu ketika Katie sedang asik mencuci mukanya, muncullah Arthur dan disusul Maggie di belakangnya. Yang ternyata Maggie ini nggak sama Bobby. Lalu mereka bertiga pun langsung pergi mencari Bobby. Di sini Bobby yang sedang asik bermain skuter mendapatkan sekilas penampakan dan panggilan yang membuatnya menuju ke ruang bawah. Dia pun berkeliling di ruang bawah itu dan akhirnya Bobby melihat hantu The Bound Woman berada di belakangnya. Bobby pun berlari ketakutan dan terjatuh. Nah saat terjatuh, tepat di kakinya ada hantu lain yang muncul. Dia adalah The Torso. Bobby makin gak karuan lagi ketakutannya dan berlari lagi sampai akhirnya menabrak kaca dan pingsan. Di sisi lain, Arthur bersama yang lainnya masih kebingungan mencari jalan keluar dan mencari Bobby. Sampai akhirnya di situ Arthur ingin turun ke ruangan bawah, tapi dilarang sama Dennis, bre. Karena di bawah sana ya banyak hantunya. Tapi sejauh ini yang mereka tahu hantu-hantu itu masih terkunci dan belum keluar dari tempatnya. Nah, di sini Arthur membuat perjanjian dengan Dennis. Jika dia membantunya mencari Bobby, maka Arthur akan membayar semua hutang Cyrus ke Dennis. Karena bayaran terakhir yang harusnya Dennis dapat tertunda akibat kematian Cyrus. Dan Dennis pun setuju, maka turunlah mereka ke ruang bawah. Get out of my way. Sementara di ruang bawah, Bobby yang tergeletak pingsan akhirnya sadar. Kemudian dia kembali mendengar suara yang menyuruhnya untuk kembali ke atas. Dan ternyata suara itu berasal dari The Withered Lover, hantu ibunya sendiri, bre. Nah, saat sedang melihat ibunya, tanpa disadari ternyata di belakangnya ada sosok Cyrus yang langsung mendorong dan menangkap Bobby.
Kemudian balik lagi ke Dennis dan yang lainnya. Di sini Arthur menyuruh untuk berpencar mencari Bobby. Dennis dengan Maggie dan Arthur pergi bersama Katie. Namun saat bersama Maggie, Dennis ini terkejut karena di sana dia melihat salah satu dari ruangan hantu terbuka. Dan saat nengok ke belakang, dia dikejutkan sama hantu The Hammer yang masih berada di ruangannya. Lalu Dennis memberikan kacamatanya ke Maggie karena di sini posisinya Maggie masih belum percaya dengan ucapan Dennis tentang hantu, bre. Maggie pun akhirnya bisa ngelihat The Hammer dan percaya sama ucapan Dennis. Dan gak lama dari situ mereka langsung pergi. Tapi sebelum cabut, Dennis memberikan salam jari tengahnya ke hantu itu. Dan tiba-tiba aja dia melihat bayangan masa depan yang dimana dia bakalan mati dibunuh sama Juggernaut. Sementara itu, Arthur yang pergi dengan Katie menemukan alat rekam dan kacamata milik Bobby yang terjatuh. Arthur pun memutar alat rekamnya dan mendengar suara teriakan Bobby. Di situ Katie udah mulai percaya, kayaknya ada yang gak beres nih sama di rumah. Balik lagi ke Dennis yang melihat ruangan dengan lambang pembantai terbuka, tapi ruangannya udah kosong. Nah, saat Katie mencoba memakai kacamatanya, ternyata di depannya sudah ada The Jackal. Katie pun kaget, dan The Jackal langsung menarik tubuh Katie sampai ke dinding, dan kemudian mencakar wajah dan badan Katie. Arthur langsung berusaha menyelamatkan anaknya itu, sampai akhirnya Kalina muncul dan melemparkan suar ke arah The Jackal. Lalu mereka berdua langsung menarik Katie ke tempat aman. Nah, beruntungnya ada dinding yang menutup dan menghalangi The Jackal, sehingga hantu pembantai ini berhenti mengejarnya. Dan di sisi lain, Dennis yang masih bersama Maggie juga dikejutkan dengan penampakan hantu The Firstborn Son di depannya. Mereka pun mundur dan mencari jalan lain. Kemudian, ketika sudah aman, Arthur mulai bertanya ke Kalina apa yang sedang dilakukannya di rumah ini dan bagaimana cara dia masuk. Kalina menjawab, dia di sini karena ingin membebaskan roh yang telah diperbudak Cyrus, dan dia masuk lewat celah kecil ketika dinding bergeser, yang sekarang celah itu udah ketutup. Lalu Kalina mengeluarkan buku yang disebut Arcanum. Bukunya ditulis oleh seorang astrolog bernama Basilius, dan katanya banyak yang mati saat mencari buku itu. Nah, di buku Basilius menjelaskan tentang pembuatan mesin yang dirancang iblis untuk melihat masa depan, dan mesin itu baru bekerja jika diberi kekuatan oleh orang mati. Di sini Arthur nggak peduli dengan mesin itu, bre. Yang dia mau cuma mengeluarkan keluarganya dari rumah itu. Nah, Kalina pun bekerja sama dengan Arthur. Jika Arthur mau dibantu, ya dia harus ngebantu Kalina juga ngebebasin hantu-hantu itu. Dan tiba-tiba aja tanpa disadari, Katie yang tadinya ada di belakang udah ngilang tanpa jejak. Kemudian mesin terus berputar lagi dan membuat dinding kembali bergerak, yang membuat Dennis dan Maggie hampir saja terjepit oleh dinding kaca. Mereka berdua pun sempat terpisah. Si Dennis masuk ke ruangan yang berisi The Sound Prince. Dia pun diajar habis-habisan sama hantu itu pakai tongkat baseball, tapi untungnya ada Maggie yang memberikan arahan untuk menghindari pukulan itu. Sampai akhirnya pintunya pun terbuka, dan Dennis langsung cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Kemudian saat sedang berjalan, mereka malah bertemu dengan hantu The Great Child and the Dire Mother. Mereka pun lari ketakutan dan bertemu Kalina yang sedang manjat. Kalina dan Arthur ini pengen pergi ke perpustakaan, bre, dan letaknya ada di atas. Jadi biar cepet, ya mereka harus manjat. Mesin pun berputar lagi dan membuka pintu dari The Hammer. Arthur yang masih di bawah histeris minta tolong saat ngelihat The Hammer terbebas dari ruangannya. Singkat cerita, mereka semua berhasil selamat dari serangan The Hammer. Tetapi saat mereka menuju perpustakaan, tiba-tiba aja The Jackal muncul di belakang Arthur. Dia pun langsung melempar dan mencakar punggung Arthur, dan untungnya ditolongin sama Dennis. Tapi setelah itu, mereka diganggu lagi sama hantu The Pilgrimes. Mereka pun buru-buru lari dan langsung masuk ke dalam perpustakaan. Nah, di sini terjadi adu bacot lagi, bre. Mereka main salah-salahan. Kalina nanya ke Dennis, lu udah ngasih tahu Arthur belum soal hantu keempat? Awalnya sih Dennis gak mau ngasih tahu, tapi akhirnya karena Kalina yang ngomong duluan jadi kebuka semua. 6 bulan yang lalu dia dan Cyrus pernah menangkap arwah Jane di rumah sakit St. Luke. Di situ Arthur marah dan langsung menghajar Dennis. Kemudian Kalina menjelaskan kembali tentang buku Arcanum. Ini adalah desain Basilius yang telah dibangun kembali. Intinya rumah ini adalah sebuah mesin, dan ada 12 hantu yang terjebak di dalam sini, dan hantu itu mewakili setiap zodiak hitam. Hantu pertama adalah The Firstborn Son, kedua The Torso, ketiga The Bone Woman, keempat The Withered Lover, kelima The Thorn Prince, keenam The Angry Princess, ketujuh The Pilgrimes, kedelapan dan kesembilan The Great Child and the Dire Mother, kesepuluh The Hammer, ke-11 The Jackal, dan ke-12 The Juggernaut. Kalina menjelaskan lagi, hantu-hantu itu dikurung untuk menghidupkan desain Basilius karena mesin ini butuh energi dari para roh.
Kemudian roh itu dilepaskan satu persatu dan menariknya ke pusat. Nah, di sini pusatnya ada di ruangan tengah yang lantainya berputar itu, bre. Setiap roh ini akan memberikan energinya masing-masing untuk menghidupkan mesin yang bernama Ocularis Infernum yang tujuannya untuk membuka mata neraka. Katanya di neraka itu ada mata yang bisa melihat segalanya. Dan di buku itu juga disebutkan, jika ada yang berhasil menguasai mesin itu, dia adalah orang yang paling berkuasa di bumi. Lalu Dennis memotong pembicaraan mereka dan teringat akan ucapan Damon tentang hantu ke-13. Kalina bilang kalau hantu ke-13 adalah hantu yang rela berkorban atau disebut The Broken Heart. Dan Kalina menyuruh Arthur mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anaknya. Artinya, Arthur adalah hantu ke-13 ya, bre. Tapi Dennis gak setuju dan mencari cara lain agar Arthur gak bunuh diri dan tetap bisa menyelamatkan anaknya. Setelah berdebat panjang lebar, mereka pun menyusun rencana yang dimana Arthur dan Dennis pergi mencari anaknya, sementara Kalina dan Maggie pergi untuk ngeledakin ruang mesin. Setelah itu Arthur dan Dennis pun keluar dengan membawa kaca pelindung yang bertuliskan mantra. Kemudian, ketika Arthur dan Dennis sedang berjalan, muncullah The Hammer di depan mereka. Dennis pun langsung melindungi Arthur dengan menggunakan kaca yang mereka bawa tadi. Sementara Dennis berada di luar pelindung dan berusaha untuk menghindari pukulan dari hantu itu. Nah, tapi sialnya, mesin berputar lagi dan membuat ruangan terakhir terbuka. Juggernaut yang berada di dalamnya pun langsung menghampiri Dennis dan menghajar sampai membunuhnya. Tapi sebenarnya Dennis ini udah tahu, bre, karena kan sebelumnya dia udah dapat bayangan kalau dirinya tuh bakalan mati sama Juggernaut. Sementara itu, Kalina dan Maggie sudah sampai ke ruang mesin. Tiba-tiba aja ada Cyrus yang muncul di sana dan ngebuat kaget Maggie. Lalu Kalina yang melihat Cyrus tiba-tiba memukul Maggie dari belakang. Nah, ternyata selama ini Cyrus itu malsuin kematiannya, bre. Jadi semuanya itu rencana Cyrus untuk membawa keluarga Arthur datang ke rumahnya. Dan Kalina ini adalah kaki tangannya Cyrus yang setia untuk membangun mesin itu. Bahkan Kalina juga lah yang sebenarnya ngebunuh Damon di awal film tadi, bre. Kemudian Cyrus meminta rekaman mantra pemanggil kepada Kalina, dan Kalina pun memberikannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, dia pun langsung memasang dan menyalakan mantra itu. Dan otomatis para hantu pun menghilang dan berpindah ke ruang tengah yang dimana tulisan di lingkaran itu sudah berputar semua. Dan setelah Cyrus selesai memasang mantra pemanggil, dia pun keluar dari ruangan mesin dan membunuh Kalina. Arthur yang saat itu masih di balik kaca melihat arwah Jane yang datang menghampirinya, dan dia juga ikut menghilang. Lalu Arthur pun langsung pergi ke ruang tengah. Dia melihat kedua anaknya keluar dari bawah lantai di tengah lingkaran mesin, dan Arthur segera menggunakan kacamatanya, yang ternyata di situ udah dikelilingi sama 12 hantu. Kemudian, Arthur melihat Cyrus yang berdiri di lorong dan berpikir jika dia hantu ke-13-nya, berarti pamannya itu belum mati. Dan Arthur yang marah pun langsung menghajar pamannya itu, bre. Tapi dia kalah. Nah, pada saat mereka berdua lagi ribut, pada saat itu juga Maggie yang tersadar dari pingsannya langsung mengotak-atik rekaman mantranya. Akibatnya mesin jadi nggak stabil. Para hantu yang ada di situ pun menghilang, lalu menuju ke arah Cyrus dan mengangkat tubuhnya. Kemudian dilemparkan ke tengah lingkaran yang bergerak itu, dan Cyrus pun meninggoy. Setelah itu, Arthur melihat arwah Dennis yang mengatakan bahwa kematian Cyrus bukanlah bagian akhirnya. Arthur masih harus menyelamatkan kedua anaknya di tengah lingkaran mesin, dan singkatnya dia pun berhasil melompat ke tengah lingkaran itu dan menyelamatkan anaknya. Sementara mesin yang udah nggak stabil itu langsung meledak, bre, dan memecahkan semua kaca-kaca yang ada di rumah itu. Lalu para hantu pun terbebas keluar dari sana dan pergi menghilang. Kemudian di akhir cerita, mereka bertiga bertemu dengan arwah ibunya yang tersenyum bahagia. Sementara si Maggie keluar dengan marah-marah dan berniat untuk berhenti menjadi pengasuh. Dan film pun tamat. Oke, bre, thank you buat kalian yang udah mampir, dan sampai ketemu lagi di film berikutnya.